Jakarta News TV. Apa kabar? Jumpa lagi bersama saya dalam acara Ngobrol berita yang lagi viral. Seperti kita ketahui bahwa tanggal 1 Juni adalah momentum bersejarah bagi bangsa kita, yaitu peringatan hari lahirnya Pancasila. Pancasila telah terbukti selama ini menjadi sebuah solusi atas segala persoalan bangsa Indonesia. Pada situasi kali ini, di masa pandemi COVID-19, kesaktian Pancasila kembali diuji. Apakah Pancasila ini juga mampu mengatasi problem pandemik yang sudah mendunia ini? Untuk membahasnya, saya sudah bersama dua narasumber yang sangat berkompeten. Yang pertama adalah Bung Agus Subagio. Beliau adalah Ketua DPP Keluarga Besar Marhen Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat sore, Bung Selamat Agus. sore, Merdeka. Merdeka. Kemudian yang kedua adalah Bapak Antonius Foky Ardianto. Beliau adalah anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta. Sekaligus beliau juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia DPC Kota Yogyakarta. Selamat sore, Bung Foky. Selamat dan salam Pancasila. Terima kasih atas kehadirannya bersama Ngobrol Jakarta News TV. Ke Bung Agus dulu. Kira-kira seberapa saktinya Pancasila akan kuat dengan diuji COVID-19 itu? Jadi begini, ini adalah hari kelahirannya. Di tahun 65 kesaktiannya pernah juga di tahun yang lalu. Nah, pada kelahirannya inilah kita diuji, bangsa Indonesia diuji, kaum nasionalis diuji dengan adanya pandemi yang tingkatnya global. Nah, wabah ini ternyata dari tahapan-tahapan demi tahapan kita itu sangat keteteran semua, ya, keteteran dari soal medical. Keputusan-keputusan pemerintah selalu meleset karena mau ditetapkan begini jadinya begitu dan sebagainya. Nah, artinya dinamika sosial, dinamika ekonomi, dinamika politik, dinamika disease itu sendiri, wabah itu sendiri ternyata sangat semuanya tidak siap. Ya memang disease ini, wabah ini kan tidak direncanakan. Nah, di dalam kacau balau itulah Bung Karno pernah bilang, ketika kamu bingung, ketika kamu resah, ketika kamu cemas, berpeganglah pada Pancasila. Nah, nampaknya saat ini kita memang harus kembali Pancasila sebagai waton, ya, pegangan. Nah, Pancasila di dalam menyelesaikan secara teknis bagaimana wabah itu, tentu dengan cara-cara medikal. Karena virus itu tidak bisa hilang, maka harus bisa dicegah, bisa ditangkal, dan bisa diantisipasi. Nah, disitulah kita diuji. Nah, saat ini kita harus koheren, bersama-sama. Jadi, sinergi antara menyelesaikan masalah medis, menyelesaikan masalah sosial ekonomi, kita harus berbareng. Nah, sekali lagi, Pancasila telah membuktikan saat ini kita lihat selama pandemi itu bagaimana kegototannya teman-teman Mas Foky ini, bagaimana disapa semua anggotanya, bagaimana banyak orang menyapa anggotanya dengan cara ada bingkisan, ada apapun. Itulah yang pertama adalah empati. Nah, setelah masa empati, setelah masa tahapan yang demikian itu, maka persoalan ekonomi, persoalan politik bangsa ini tentu akan memberikan warna-warna tersendiri. Pertanyaan yang sama kepada Bung Foky, apakah Pancasila yang selama ini telah terbukti menjadi solusi atas segala problem bangsa, saat ini juga bisa menjadi solusi untuk penanganan atau menghadapi pandemi COVID-19? Ya Mas, saya yakin, seyakin-yakinnya yang namanya Pancasila ini sangat bisa mengatasi problem COVID-19 ini. Jadi seorang Bung Karno itu tidak menciptakan Pancasila, tetapi dia menggali dari bumi Indonesia. Maka ketika kita bicara dari bumi Indonesia, maka di situ yang menjadi intisarinya adalah kehidupan rakyat. Nah, yang namanya COVID-19 ini ketika hadir di bumi Indonesia, maka bisa diselesaikan dengan intisari dari Pancasila, yaitu apa? Yaitu adalah gotong royong. Maka
yang menjadi kata kunci dari kita menyelesaikan persoalan COVID-19 ini, seluruh rakyat Indonesia harus bisa bergotong royong, ya, mau dari sisi apapun, entah itu dari sisi medis, entah itu dari sisi sosial, entah itu dari sisi ekonomi, entah itu dari sisi politik, dari sisi budaya. Dan bila ini didekati dengan konstruksi berpikir Pancasila yang menurut Bung Karno jelas bahwa bila diperas menjadi satu itu menjadi Ekasila, ya itu gotong royong, maka saya yakinnya yang namanya COVID-19 ini ya, itu bisa diselesaikan dengan sangat baik. Ketika Republik Indonesia ini mulai mengalami masalah COVID-19, di situ muncul apa? Relawan. Ini membedakan dari negara-negara lain. Nah, relawan yang ini dia itu tidak ada yang nyuruh, ya, tidak dibayar, gitu. Tetapi dia mengorbankan dirinya untuk membantu, ya, sesuai dengan kemampuannya dia. Yang mampu nyumbang sayur, ya nyumbang sayur di masyarakat, gitu. Yang mampu nyumbang APD, ya nyumbang APD. Yang namanya COVID-19 tidak bisa dimusnahkan menjadi tidak ada, gitu loh. Nah, sama dengan yang namanya demam berdarah. Jadi ketika seseorang itu kena demam berdarah, datang ke rumah sakit, pondok, maka yang dilakukan adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Sama dengan yang namanya COVID-19 ini, imun kita itu bisa nyaman, ya, kalau yang namanya kita ini dimanusiakan, ya. Masuklah sila kedua yang namanya kemanusiaan yang adil dan adil. Pertanyaannya adalah sekarang ketika social distancing ini orang fokus dengan problem ekonominya, jangan lupa kalau dari daerah hasil itu kemarin, dalam kondisi normal saja kan bisa dikatakan sudah ada degradasi itu ya. Terus apa sikap dari KPU? Begini, jadi distancing sosial itu artinya penjagaan jarak. Sebenarnya jangan itu terus hilang rasa sosial, itu enggak. Itu hanya untuk taktik mencoba untuk tidak dekat supaya tidak kena yang disebut virus. Nah, artinya itu adalah kita berpelukan, berciuman, yang dulu kan bersalaman, itu kan wah menjadi gaya hidup tuh, model tuh. Nah, sekarang ini nampaknya itu tidak dilakukan. Jangan dulu dilakukan paling tidak. Nah, artinya itu kan bukan sebuah nilai-nilai sosial terus dijarakkan. Justru kalau memang ini virus itu dari Tuhan, dari Allah, itu mestinya kita dilarang untuk berpelukan. Dan itu seluruh dunia dibegitukan. Artinya apa? Kalau Tuhan itu ngeleke tradisi yang tidak terus terang yang tadi peluk-pelukan, itu kan bukan tradisi Nyon Sewu. Saya anak Jawa ya, jadi saya orang Jawa. Itu orang yang Jawa, ya. Jadi artinya yang kemarin punya leluhur itu yang benar, tidak sekarang yang model gitu kan. Ya. Kita tahu di tengah kayak gini pun ada upaya-upaya yang mau mencoba, apakah itu mengkritisi, apakah itu memprotes sampai kepada mau makar, itu terdengar ada. Nah, untuk itu Pancasila benar-benar diuji, dan menurut kitab-kitab suci itu kan mengatakan kalau barang siapa yang diuji dengan seperti pandemi ini berhasil, maka dialah akan menjadi orang besar, akan menjadi bangsa yang besar, dan juga nanti akan menjadi kekuatan yang besar. Untuk Bung Kogi, hampir sengaja, jadi sebagai itu dari intelektual nomor N, terutama Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia, untuk mengantisipasi atau setidaknya ketika masa pandemi ini
masyarakat Indonesia tidak lupa dengan sejarah yang seperti Mas Oki sampaikan. Seperti apa yang dilakukan oleh istri? Secara prinsip itu seperti yang juga sudah itu disampaikan oleh Bung Karno, yaitu satunya kata dan perbuatan. Mengapa di siang hari ini saya memakai yang namanya kaos, ya, kaos Garuda Pancasila? Ingat, ini lambang negara kita, Indonesia, kan gitu. Nah, ini adalah salah satu sarana sebenarnya ketika itu sudah diingat, maka yang menjadi sebuah harapan adalah diucapkan. Ketika diucapkan, maka langkah selanjutnya adalah dipraktekkan. Nah, yang sangat penting itu adalah praktek. Ya, itu saya ataupun misalnya Mas Agus ini sebagai yang itu dapat dikatakan leader-leader, itu juga harus memberikan sebuah contoh konkret. Ikut handarbeni, ikut bergotong royong untuk sedikit saja meringankan yang namanya beban badan. KBM ini juga membagi sayur, ya, membagi sayur itu dengan dua tujuan. Satu, melarisi pedagang tradisional tidak dengan menawar. Itu kita bagikan kepada marhen-marhen yang itu menurut kami yang sangat-sangat menderita, yaitu apa? Pekerja informal yang tinggal misalnya satu di bantaran sungai, kedua di bantaran rel-rel kereta api. Ketika kita peduli, disitulah yang namanya Pancasila. Nah, yang menjadi intisarinya yaitu adalah itu tadi, bahwa rasa gotong royong itu harus diikuti dengan rasa kepedulian sosial, rasa kesetiakawanan sosial. Itu Mas. Masyarakat banyak yang kemudian kehilangan pekerjaan karena tadi social distancing. Jadi ada problem-problem yang bisa dikatakan terakumulasi dalam pikiran-pikirannya. Nah, bagaimana cara supaya masyarakat itu masih tetap setidaknya ingat bahwa ini hari lahir Pancasila, atau mengingatkan bahwa nilai-nilai Pancasila itu sangat urgen, sangat penting untuk tetap ditanamkan. Nah, di era disease ini, di era wabah ini, maka tidak hanya medical yang menjadi persoalan, tidak hanya kesehatan tubuh manusia yang menjadi persoalan. Dikembalikan ke rumah, dirumahkan, itu akan ada efek bahwa orang itu tidak bekerja. Maaf ya, saya suka dengan membandingkan. Kalau mereka yang formal, kata PNS, itu meskipun dirumahkan seneng karena ada gaji yang tetap. Tapi kalau yang namanya sektor informal, maka dia kalau tidak keluar rumah, tidak bekerja, tidak makan. Untuk itu, kalaupun persoalan sehat, persoalan penyakitnya itu tetap harus dibarengi dengan kegiatan yang bagaimana mengerjakan supaya orang itu tidak menjadi lapar, orang itu tidak menjadi bingung. Karena kita tahu bahwa kebanyakan kita itu adalah sektor informal, dari petani, dari buruh, dari mereka yang di kelompok-kelompok grassroots itu ada warung, ada pedagang pasar dan sebagainya. Kebanyakan adalah mereka itu. Jadi upaya kami untuk mengikut bukan mempressure pemerintah, tapi menawarkan kepada pemerintah, misalnya pedagang pasar, warung dan sebagainya. Kami mencoba untuk memberikan guidance itu kepada teman-teman sektor informal, khususnya petani dan khususnya pedagang pasar dan warung, itu untuk ikut serta merumuskan pemulihan. Makanya KBM kemarin mencoba untuk ikut menata teman-teman yang ada di sektor informal untuk untuk keadilan ekonomi harus jelas. Karena selama ini
kalaupun mereka itu dibiarkan, itu akan musnah yang namanya warung, pedagang pasar. Pasar itu nanti akan diduduki oleh orang-orang yang berduit. Nah, KBM menginisiasi bagaimana sektor informal itu, termasuk kami mencoba menginisiasi sektor tani. Bagaimana kita mengupayakan ada badan usaha milik petani. Kan ini harusnya misalnya singkong. Saat ini maaf informasinya, singkong itu yang kemarin itu 3.500, sekarang itu harganya 1.800 diambil. Nah, artinya apa? Ada penurunan harga yang drastis. Nah, kalau dibiarkan gini ini tidak merupakan sebuah badan usaha milik petani, maka petani akan kocar-kacir dan nantinya petani itu akan kehilangan pertaniannya. Bayangkan kalau yang namanya petani itu menganggur. Untuk itu KBM itu selalu menginisiasi khususnya pada grassroots, pada masyarakat bawah, yaitu petani, sektor informal lainnya yang akan kita coba untuk kita dampingi supaya mereka tidak merasakan juga untuk tetap menanamkan nilai-nilai Pancasila. Ya di situ karena kita untuk mencoba empati, kita coba untuk menerapkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi dan keadilan politik, itulah merupakan tahap-tahap yang terakhir dari Pancasila itu. Sila-sila yang terakhir dari Pancasila adalah keadilan. Bagaimana betul-betul mengimplementasikan Pancasila untuk mendorong, mengakselerasi new normal seperti apa kira-kira? Sebenarnya Pancasila lahir itu seperti keadaan sekarang, abnormal. Dulu Pancasila belum dibuat, ketika dibuat oleh Bung Karno itu dari 29 Mei sampai 1 Juni. Itu dalam posisi, dalam keadaan kita itu diduduki oleh yang namanya Jepang. Nah, sekarang ini new normal itu adalah harus mengakui corona itu hadir. Nah, artinya new normal tetap menggunakan ukuran-ukuran Pancasila. Jadi tetap ada, Pancasila tetap hadir, khususnya gotong royong, guyup, patembayan, dan kekeluargaan itu tetap hadir. Itu artinya normal sekarang ini tetap berjarak, tetap masker. Itu untuk mengantisipasi yang namanya penjahat virus corona. Pertanyaannya sama sebenarnya, oke, tapi ada sedikit tambahan ini, Bu. Sebenarnya new normal seperti apa sih yang cocok untuk kota Yogyakarta? Dari fraksi PDI Perjuangan sendiri sudah ada gambaran seperti apa? Apa dari istri? Saya sangat sepakat tadi bahwa yang namanya Pancasila ini kan lahirnya juga dari situasi yang namanya pandemi, tetapi melalui yang namanya pandemi kolonialisme, kan ya begitu, Penjajah. iya kan? Kolonialisme. Iya, ketika kita bicara new normal, maka ini harusnya dimengerti bahwa new normal adalah yaitu bahwa kita hidup harus kita kembalikan sesuai dengan yang namanya Pancasila itu sendiri. Nah, mengapa yang namanya COVID ini lain? Saya sangat kebetulan ini membaca sebenarnya sebuah buku itu melakukan sebuah pendekatan, yaitu bahwa COVID-19 ini hadir karena kerakusan kapitalisme membabat hutan, menghabisi lahan pertanian yang itu sangat mengganggu yang namanya ekosistem. Nah, maka ketika ini selalu digembar-gemborkan hidup new normal, maka menurut apa yang saya pahami dan saya yakini bahwa rakyat Indonesia harus kembali ke kehidupan yang itu adalah berpancasila. Maka ketika muncul yang berpancasila itu seperti apa? Ya, nah, maka sangat jelas bagi saya. Jadi
kehidupannya kita juga harus bergotong royong. Ya, ya. Social distancing, physical distancing itu jangan menghambat kegotong royongan kita. Maka sebagai kata kuncinya itu adalah bahwa new normal adalah mengembalikan marwah jati diri rakyat Indonesia yang itu sebagai makhluk sosial, sebagai homo sapien, bergotong royong, bertenggang rasa, tidak individualistis, tidak lulu gue. Kemarin sebelum 1 Juni ini kan ada yang cukup viral ya, yaitu adanya kebijakan dari pemerintah terkait penanganan corona, yaitu Perpu nomor 1 tahun 2020 yang kemudian sudah diketok menjadi undang-undang ya. Nah, banyak kalangan juga, ya nggak banyak, beberapa kalangan kemudian menilai itu menjadi rawan korupsi dan itu saja akan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dari perpu ke undang-undang itu proses biasa ya, terus dari undang-undang. Tidak hanya pada persoalan coronavirus disease 19 ini, tidak hanya itu. Dulu pun kalau korupsi itu adalah penyakit Pancasila. Kalau sampai ada orang yang APBN digeser-geser, APBD digeser-geser untuk coronavirus ini masih dicolong, itu artinya sudah bukan orang Pancasila. Karena di sisi ketuhanan juga nggak ada, kemanusiaan juga nggak ada, persatuan Indonesia juga enggak, karena dia membiarkan orang lapar, ya. Musyawarah juga enggak, apalagi kegotong royongan, apalagi keadilan sosial. Jadi mereka yang nyolong di era APBN, di era APBD yang digeser untuk penuntasan COVID ini adalah penjahat yang lebih besar. Itu tukang nyolong tuh ya dipendungi saknek itu APBN dicolong, pendungi sak Indonesia. Kalau itu APBD provinsi, pendungi sak provinsi. Kalau kabupaten, kota, pendungi sak kabupaten, kota. Gitu. Kalau Bung Bogi, sebenarnya kalau menurutmu betul ada semacam korupsi atau seperti apa? Kalau saya gini, melihatnya begini, tidak ada COVID-19 itu yang namanya korupsi itu juga ada, ya kan begitu, ya toh? Ada tidaknya perpu itu bukan sebuah indikator untuk seseorang atau sekelompok orang itu melakukan korupsi atau tidak, ya. Nah, jadi ketika bicara korupsi maka di situ menurut saya ada dua hal. Satu, itu ada duitnya enggak? Ya. Nek ora ono duite kan orang kan korupsi. Kan begitu. Yang kedua, adalah persoalan kesempatan. Maka pertanyaannya selanjutnya sebenarnya adalah apakah yang namanya perpu yang itu sekarang sudah disahkan menjadi di undang-undang itu ada kesempatan untuk melakukan sebuah korupsi, maka saya sampaikan ya, ya. Nah, soalnya apa? Soalnya di situ ada uang, ya toh, ada kesempatan. Maka langkah yang harus dilakukan adalah apa? Ya, itu penguatan yudikatif. Kan begitu. Kan gitu. Negara kita ini kan ada yang itu berfungsi eksekutif, ada yang berfungsi legislatif, ada juga yang mempunyai fungsi yudikatif. Ketika eksekutif dan legislatif sudah mengesahkan sebuah undang-undang yang itu memberikan ruang, memberikan sebuah celah untuk melakukan yang namanya tipikor atau tindak pidana korupsi, maka yang harus dilakukan adalah
yudikatif, dan rakyat. Nah, rakyat ini juga harus bisa berdaya, ya, juga harus ikut mengawasi. Maka ya satu yang saya sampaikan yang menjadi sebuah kata kunci adalah apa? Yudikatif, ataupun dari sisi yang namanya civil society. Apa harapan atau rekomendasi dari Bung Agus atau dari KPMDY kepada pemerintah? Marilah kita bangun tatanan baru, ya. Tatanan baru itu apa? Seperti yang tidak adil yang kemarin di bidang ekonomi misalnya. Agar di dalam kesempatan untuk recovery ini, pemulihan ini, maka kita minta bahwa infrastruktur ekonomi kita itu adalah pada sektor informal. Nah, saya mohon untuk yang namanya petani dan sektor informal yang lain, pedagang pasar, buruh dan sebagainya itu ditata. Kemudian ke Bung Fokus, karena tentu saja juga saya sebagai wakil rakyat juga sebagai ketua ISRI, Yang paling prioritas untuk dilakukan masyarakat Yogyakarta untuk menyiapkan masa new normal kira-kira seperti apa? Nah, saya yakin ya, yang namanya masa Yogyakarta itu tidak perlu diajari sebenarnya. Ya, setiap yang namanya manusia ya, secara basicnya, instingnya itu akan mempertahankan hidupnya sendiri sebenarnya. Maka yang harus dilakukan oleh negara dalam hal ini adalah pemerintah itu hanya dari sisi regulasinya saja ya. Regulasi ini tidak menyentuh hal-hal teknis ya, tetapi hal-hal yang itu sifatnya adalah umum. Nah, maka ketika ini regulasi sifatnya umum, saya yakin ya, rakyat akan menyesuaikan. Terima kasih pemirsa. Demikian tadi perbincangan kami dengan dua narasumber kita yang sangat luar biasa dan tentu saja akan menambah pengetahuan kita, menambah wawasan kita, dan tentu kalau bisa dikonklusikan bahwa di masa pandemi ini Pancasila masih sakti, masih terbukti sakti dan tetap akan sakti. Salam Pancasila, Yogyakarta News TV mewartakan untuk dunia.